Timnas Brasil kembali bersiap melakoni laga uji coba internasional pada agenda FIFA Matchday Oktober 2025, kali ini menghadapi tim tangguh asal Asia, Jepang. Setelah sebelumnya tampil luar biasa dengan kemenangan telak 5-0 atas Korea Selatan, skuad asuhan Carlo Ancelotti bertekad melanjutkan tren positif dan mempertahankan performa gemilang mereka. Laga yang akan digelar di Stadion Ajinomoto, Tokyo, pada Selasa, 14 Oktober 2025 pukul 17.30 WIB, diprediksi berlangsung seru dan menarik. Jepang dikenal sebagai tim dengan disiplin taktik tinggi dan kecepatan permainan yang bisa menguji soliditas lini belakang Brasil. Namun, Ancelotti dikabarkan tidak akan main-main dalam laga ini. Pelatih asal Italia tersebut dikabarkan siap menurunkan skuad terbaik Brasil, termasuk para bintang yang bermain di Eropa. Nama-nama besar seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Bruno Guimaraes, hingga Casemiro diprediksi akan tampil sejak menit awal. Dengan komposisi pemain kelas dunia dan kedalaman skuad yang luar biasa, Brasil jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Lantas, seperti apa potensial starting 11 timnas Brasil yang akan diturunkan Carlo Ancelotti menghadapi Jepang? Berikut prediksi lengkapnya dari Raftel Sport. Penjaga gawang, Bento. Untuk posisi penjaga gawang, Carlo Ancelotti tampaknya masih akan mempercayakan tempat utama kepada Bento saat Brasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Kiper berusia 26 tahun ini tengah berada dalam performa terbaiknya dan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Bento yang kini bermain untuk Al Nassr memiliki harga pasar mencapai 11 juta euro, mencerminkan kualitas dan konsistensi yang dimilikinya. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Bento tampil sangat solid dengan beberapa penyelamatan krusial yang menjaga gawang Brasil tetap aman. Ia berhasil mencatatkan clean sheet dan menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan telak 5-0 tersebut. Dengan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, serta ketenangan dalam mengantisipasi tekanan lawan, Bento diyakini akan kembali menjadi benteng terakhir yang kokoh bagi Brasil saat menghadapi Jepang yang dikenal memiliki serangan cepat dan berbahaya. Bek kanan, Vitinho. Untuk posisi bek kanan, Carlo Ancelotti diprediksi akan memberikan kepercayaan penuh kepada Vitinho saat Brasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 26 tahun yang kini membela Botafogo tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang tangguh serta daya jelajah tinggi di sisi kanan lapangan. Dengan harga pasar mencapai 6 juta euro, Vitinho menjadi salah satu bek kanan potensial yang sedang menanjak performanya di kancah sepak bola Brasil. Dalam laga sebelumnya melawan Korea Selatan, Vitinho tampil Spartan selama 70 menit, menunjukkan dedikasi dan kerja keras di lapangan. Ia aktif membantu serangan sekaligus disiplin dalam bertahan, membuat lini sayap lawan kesulitan menembus pertahanan Brasil. Kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan ketenangan saat menguasai bola membuatnya menjadi pilihan ideal Ancelotti untuk menjaga kestabilan sektor kanan menghadapi Jepang yang dikenal agresif melalui serangan sayap cepat. Bek tengah, Gabriel Magalhaes. Untuk posisi bek tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan tetap mengandalkan Gabriel Magalhaes sebagai pilar utama pertahanan Brasil saat menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki Brasil saat ini. Bermain untuk Arsenal, Gabriel memiliki nilai pasar fantastis mencapai 75 juta euro, menunjukkan kualitas dan pengaruh besarnya di level klub maupun tim nasional. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Gabriel tampil penuh sepanjang pertandingan dan menjadi sosok penting di lini belakang. Ia mampu membaca arah serangan lawan dengan sangat baik, kuat dalam duel udara, serta tenang dalam melakukan build-up dari belakang. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Brasil, sekaligus menjadi ancaman lewat situasi bola mati. Dengan pengalaman dan ketangguhannya, Gabriel Magalhaes diyakini akan menjadi kunci bagi Ancelotti untuk meredam kecepatan serangan Jepang yang dikenal efektif dan berbahaya. Bek tengah, Eder Militao. Untuk posisi bek tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Eder Militao sebagai duet utama Gabriel Magalhaes dalam laga FIFA Matchday Oktober 2026 menghadapi Jepang. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan andalan Real Madrid dengan nilai pasar mencapai 30 juta euro. Militao dikenal sebagai bek modern dengan kemampuan bertahan yang luar biasa, kecepatan tinggi, serta kecerdasan dalam membaca pergerakan lawan. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Militao tampil penuh dan Spartan sepanjang pertandingan, menunjukkan karakter tangguh serta ketenangan dalam mengawal lini belakang Brasil. Ia beberapa kali melakukan intersep penting dan memenangkan duel udara yang krusial.
Kombinasinya bersama Gabriel Magalhaes menciptakan tembok pertahanan kokoh yang sulit ditembus. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa dan pemahaman taktik yang baik di bawah arahan Ancelotti, Eder Militao diyakini akan kembali menjadi tumpuan utama untuk menghadapi agresivitas serangan Jepang yang mengandalkan kecepatan dan pergerakan tanpa bola. Bek kiri, Douglas Santos. Untuk posisi bek kiri, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Douglas Santos saat berhasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 31 tahun ini merupakan sosok berpengalaman yang kini bermain untuk klub Zenit St. Petersburg dengan nilai pasar mencapai 9 juta euro. Douglas dikenal sebagai bek kiri yang memiliki keseimbangan sempurna antara kemampuan bertahan dan kontribusi dalam serangan. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Douglas Santos tampil impresif selama 70 menit, menunjukkan ketenangan dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia aktif membantu penyerangan lewat overlap cepat serta umpan-umpan akurat dari sisi kiri yang kerap membahayakan pertahanan lawan. Selain itu, pengalamannya di level Eropa membuatnya mampu menjaga kestabilan pertahanan Brasil dari tekanan lawan. Dengan kemampuan crossing yang matang serta disiplin tinggi dalam bertahan, Douglas Santos diperkirakan akan menjadi pilihan utama Ancelotti untuk menghadapi Jepang yang memiliki pola serangan cepat dari sisi sayap. Gelandang bertahan, Casemiro. Untuk posisi gelandang bertahan, Carlo Ancelotti diprediksi akan tetap mempercayakan peran tersebut kepada Casemiro saat berhasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 33 tahun ini masih menjadi sosok penting di lini tengah timnas Brasil berkat pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Saat ini, Casemiro membela klub Manchester United dengan nilai pasar mencapai 10 juta euro, mencerminkan statusnya sebagai salah satu gelandang bertahan paling berpengaruh di dunia. Dalam laga sebelumnya melawan Korea Selatan, Casemiro tampil penuh sepanjang pertandingan dan memimpin tim sebagai kapten. Ia berhasil menorehkan 1 assist serta menjadi pengatur tempo permainan yang memastikan aliran bola Brasil tetap stabil. Perannya sebagai jangkar di lini tengah sangat vital, tidak hanya dalam menghentikan serangan lawan, tetapi juga dalam membangun serangan dari belakang. Dengan pengalamannya yang kaya dan kepemimpinan yang kuat, Casemiro dipastikan menjadi motor utama permainan Brasil untuk meredam kecepatan serta pressing tinggi Jepang. Gelandang tengah, Bruno Guimaraes. Untuk posisi gelandang tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Bruno Guimaraes sebagai motor utama permainan timnas Brasil saat menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 27 tahun ini saat ini memperkuat Newcastle United dan memiliki nilai pasar mencapai 80 juta euro, menegaskan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Brasil saat ini. Dalam laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Bruno tampil selama 77 menit dan sukses menorehkan 1 assist berkat visi bermain dan kreativitasnya di lini tengah. Ia dikenal sebagai gelandang yang mampu menghubungkan lini bertahan dan lini serang dengan sangat baik, memiliki distribusi bola akurat, serta agresif dalam melakukan pressing. Kombinasi teknik tinggi dan kecerdasan taktik membuatnya menjadi sosok yang sangat dibutuhkan Ancelotti untuk mengatur tempo permainan. Dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, Bruno Guimaraes diprediksi akan menjadi kunci dalam menghadapi Jepang yang dikenal memiliki organisasi permainan rapi dan transisi cepat. Perannya akan sangat penting untuk menjaga dominasi bola, sekaligus menciptakan peluang bagi para penyerang Brasil di laga ini. Gelandang serang, Rodrigo. Untuk posisi gelandang serang, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Rodrigo sebagai jantung kreativitas timnas Brasil saat menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan bintang muda milik Real Madrid dengan nilai pasar mencapai 80 juta euro, dan kini menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad Seleção. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Rodrigo tampil penuh sepanjang pertandingan dan menjadi bintang lapangan dengan torehan 2 gol. Performa impresif itu memperlihatkan ketajaman dan kemampuan luar biasanya dalam membaca ruang, menembus pertahanan lawan, serta menciptakan peluang berbahaya. Selain memiliki kecepatan dan teknik tinggi, Rodrigo juga dikenal cerdas dalam mengatur tempo serangan serta memiliki naluri mencetak gol yang tajam. Dengan pengalaman bermain di bawah asuhan Ancelotti di Real Madrid, Rodrigo paham betul sistem dan gaya permainan sang pelatih. Ia diharapkan menjadi penggerak utama di lini serang Brasil, membantu membuka ruang bagi para penyerang dan menciptakan ancaman dari lini kedua. Melawan Jepang yang memiliki pertahanan disiplin, peran Rodrigo akan sangat krusial dalam membongkar lini belakang lawan. Penyerang sayap kanan, Estevao. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Carlo Ancelotti diprediksi akan memberikan kesempatan tampil sejak menit awal kepada Estevao saat berhasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026.
Pemain muda berusia 18 tahun ini menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini. Bermain untuk klub Chelsea, Estevao memiliki nilai pasar mencapai 60 juta euro, angka yang mencerminkan potensi besar yang dimilikinya meski masih sangat muda. Dalam laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Estevao tampil selama 70 menit dan menjadi sorotan utama dengan mencetak 2 gol bagi timnas Brasil. Penampilannya menunjukkan kecepatan luar biasa, kemampuan dribble menawan, serta penyelesaian akhir yang tajam di depan gawang. Selain itu, pemain muda ini juga memiliki visi bermain yang matang dan tidak egois dalam mengalirkan bola ke rekan-rekannya. Dengan kombinasi teknik, kecepatan, dan rasa percaya diri tinggi, Estevao berpotensi menjadi pembeda dalam duel melawan Jepang yang dikenal memiliki pertahanan disiplin. Ancelotti tampaknya akan kembali mengandalkan eksplosivitasnya di sisi kanan untuk menekan lawan dan menciptakan peluang bagi lini serang Brasil. Penyerang sayap kiri, Vinicius Junior. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Carlo Ancelotti diprediksi akan tetap mempercayakan tempat utama kepada Vinicius Junior saat Brasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 25 tahun ini merupakan salah satu bintang terbesar di skuad Brasil saat ini, dengan nilai pasar fantastis mencapai 150 juta euro. Bermain untuk Real Madrid, Vinicius dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan eksplosif, kemampuan dribble luar biasa, serta insting menyerang yang mematikan. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Vinicius tampil selama 79 menit dan sukses menorehkan 1 gol, sekaligus menjadi ancaman konstan bagi lini pertahanan lawan. Pergerakannya dari sisi kiri selalu merepotkan bek lawan dengan kombinasi kecepatan dan kelincahan. Selain itu, ia juga mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya melalui umpan-umpan tajam dan penetrasi cepat ke kotak penalti. Dengan pengalaman dan kualitas individu yang luar biasa, Vinicius Junior diharapkan kembali menjadi tumpuan utama dalam membongkar pertahanan Jepang. Ancelotti kemungkinan besar akan memanfaatkan kecepatan dan kreativitasnya untuk membuka ruang serta menciptakan peluang emas bagi Brasil dalam laga penuh gengsi ini. Penyerang tengah, Matheus Cunha. Untuk posisi penyerang tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan mempercayakan peran tersebut kepada Matheus Cunha saat Brasil menghadapi Jepang dalam ajang FIFA Matchday Oktober 2026. Pemain berusia 26 tahun ini kini memperkuat Manchester United dan memiliki nilai pasar mencapai 60 juta euro. Cunha dikenal sebagai striker modern dengan mobilitas tinggi, teknik mumpuni, serta kemampuan membuka ruang yang sangat baik untuk rekan setimnya. Pada laga sebelumnya menghadapi Korea Selatan, Matheus Cunha tampil selama 77 menit dan sukses menorehkan 1 assist, menunjukkan kontribusi pentingnya dalam sistem permainan Brasil. Ia bukan hanya berperan sebagai penyelesai akhir, tetapi juga sering turun membantu membangun serangan dan menarik perhatian bek lawan agar memberikan ruang bagi pemain sayap seperti Vinicius Junior dan Estevao. Dengan kecepatan, ketajaman, serta visi bermain yang matang, Matheus Cunha menjadi pilihan ideal bagi Ancelotti di lini depan. Menghadapi Jepang yang memiliki pertahanan rapat dan agresif, pergerakan dinamis Cunha akan menjadi kunci untuk membuka celah dan menciptakan peluang berbahaya bagi Brasil di laga ini. Dengan susunan pemain yang begitu kuat di setiap lini, timnas Brasil diprediksi akan tampil dominan saat menghadapi Jepang dalam laga FIFA Matchday Oktober 2026. Kombinasi pemain muda berbakat seperti Estevao dan Rodrigo, dipadukan dengan pengalaman pemain senior seperti Casemiro dan Vinicius Junior, membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti ini tampak sangat seimbang. Brasil memiliki kualitas individu dan kedalaman skuad yang mampu menguasai jalannya pertandingan, sementara Jepang dipastikan akan memberi perlawanan sengit dengan gaya bermain cepat dan disiplin mereka. Namun, jika melihat performa gemilang Brasil saat menaklukkan Korea Selatan, Ancelotti tampaknya sudah menemukan formula terbaik timnya. Laga ini bukan hanya ajang uji coba, melainkan juga pembuktian bahwa Brasil tetap menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Dukungan penuh penggemar pun diyakini akan menambah semangat Seleção untuk kembali meraih kemenangan gemilang.